Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurwi Jayanti dari Prodi Teknik Informatika KIP P3 dengan NIM 41236733. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai ulasan aplikasi Gojek dengan judul penelitian jurnalnya yaitu Topic Modeling to Identify Service Issue from Gojek Application Review Using Latent Direct Allocation atau LDA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah layanan pada aplikasi Gojek. Saya menggunakan teknik topic modeling dengan metode Latent Direct Allocation atau LDA yang bertujuan untuk menganalisis ribuan ulasan yang tidak terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa tema utama yang muncul dari ulasan tersebut, seperti masalah teknik aplikasi, teknis aplikasi, kualitas layanan mitra pengemudi, masalah promosi, hingga efektivitas pusat bantuan. Nah, di Gojek sendiri itu adalah sebuah platform yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, pembayaran digital, hingga layanan rumah tangga. Nah, di sini kita bisa melihat banyaknya review pengguna, ribuan ulasan pengguna dihasilkan setiap harinya, berisi pengalaman, masalah, dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini masalahnya dari penelitian yang saya ambil yaitu bersifat yang tidak struktur sehingga sulit sekali dan tidak efisien jika dianalisis secara manual. Nah, di sini saya menerapkan text mining dengan metode LDA. Nah, di Gojek sendiri itu adalah sebuah platform yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, pembayaran digital, hingga Lanjut ke bagian metodologi penelitian. Di sini adalah alur kerja penelitian saya. Jadi yang pertama kita membutuhkan sebuah dataset yang dimana dataset ini berisikan ulasan aplikasi Gojek.csv yang berisi ribuan review pengguna aplikasi Gojek. Lalu dilakukan sebuah pre-processing melalui scaffolding, hapus tanda baca dan angka, stop word, dan stemming. Selanjutnya ada filter extraction. Di bagian TF-IDF ini adalah sebuah tahapan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Lalu setelah itu baru kita lanjut ke tahap topic modeling. Nah, di sini sudah saya sebutkan saya menggunakan topic modeling dari Latent Direct Allocation atau LDA untuk menganalisis dataset ulasan aplikasi Gojek. Lalu langsung ke bagian evaluasi. Di bagian evaluasi ini saya menggunakan current score untuk menentukan jumlah topik optimal, yang dimana berapa efektif penggunaan LDA dalam penelitian dataset aplikasi Gojek. Tahap selanjutnya yaitu adalah implementasi. Nah, di implementasi ini kita akan melakukan sebuah pre-processing data yang akan melalui stop word, yang dimana di bagian ini kita akan menghilangkan huruf atau kalimat yang contohnya itu dan, di, ke, yang. Nah, kalimat-kalimat tersebut akan kita hapus karena tidak penting untuk dianalisis. Fungsinya yaitu ubah semua huruf jadi lowercase, pecah kalimat jadi token kata per kata, lalu hanya akan mengambil hurufnya saja. Jadi ketika dataset ada sebuah ulasan yang berisikan angka-angka yang tidak jelas, itu akan dihapus dan kita akan mengambil kata yang sudah bersihnya saja yang berupa kalimat-kalimat. Hasilnya yaitu proses review, daftar review yang sudah dibersihkan dan ditampilkan dengan ke data frame. Lalu akan muncul sebuah grafik perbandingan yang dimana grafik perbandingan tersebut adalah teks asli vs hasil pre-processing. Tahap kedua, implementasi. Nah, di sini yaitu akan membentuk dictionary dan corpus. Dictionary sendiri yaitu adalah sebuah kamus dari semua kata unik hasil pemrocessing. Jadi hasil processing di tahap implementasi yang pertama itu akan dibuat seperti kamus yang berisikan kata-kata unik dalam dataset ulasan aplikasi Gojek. Nah, lalu setelah melakukan
dictionary. Selanjutnya adalah Scopus. Di tahap Scopus ini kita akan melakukan settingan review menjadi daftar pasangan seperti ID, kata, dan frekuensi. Format ini akan disebut Bag of Word (BOW) untuk input utama dalam bentuk model LDA. Output yang akan dihasilkan yaitu jumlah kata unik dalam dataset dan dictionary adalah hasilnya itu akan seperti daftar token dengan ID-nya ditampilkan dalam data frame. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses Scopus dan dictionary, kita akan melakukan ke tahap training model LDA, yang dimana kita akan menguji coba parameter utama nilai K sama dengan 6, yaitu jumlah topik yang akan kita temukan. Lalu Scopus adalah data ulasan dalam bentuk BOW, lalu ada ID to word, dictionary, ke mapping ID, dan kata. Selanjutnya baru kita akan memproses dengan nilai 3, yang dimana jumlah tersebut adalah jumlah perulangan ke seluruh dataset. Lalu kita akan masuk ke proses yang akan kita uji coba adalah 3, dimana nilai tersebut adalah jumlah perulangan ke seluruh dataset. Masuk ke iteration dengan banyak percobaan 50. Ini adalah sebuah nilai banyaknya iterasi tiap training. Lalu kita setelah itu masuk ke random state dengan nilai 42. Ini adalah hasil konsisten dari reproducible. Selanjutnya kita baru masuk ke model LDA dilatih untuk menemukan pola kata. Setiap ulasan dianggap campuran dari beberapa topik. Nah, dari sini kita bisa melihat setiap topik berisi daftar kata yang sering muncul bersamaan. Output yang akan dihasilkan adalah sebuah menampilkan 10 kata dominan dari setiap topik. Lalu kita akan menggunakannya untuk interpretasi topik. Contoh, isu teknis, promo, layanan driver. Setelah menyelesaikan proses training model LDA, di sini kita masuk ke visualisasi word cloud, yang dimana kita kan bisa melihat atau bisa membuat word cloud untuk setiap topik hasil LDA. Lalu kita akan masuk ke bagian mengambil 30 kata dominan dari topik ke T. Setelah kita mengambil topik 30 tersebut, kita akan menyimpannya dalam bentuk disk agar bisa divisualisasikan. Baru kita akan proses ke word cloud. Nah, di si word cloud ini kita akan menghasilkan kata-kata yang dominan yang lebih sering muncul, dengan kata itu akan lebih besar dibanding kata lainnya. Hasil dari proses visualisasi word cloud ini kita akan melihatkan dimana kita akan bisa melihat mempermudah interpretasi topik karena kata kunci langsung terlihat secara visual. Tidak usah dicari dalam satu persatu. Masuk ke visualisasi yang terakhir, yaitu visualisasi Villa Davis. Ini adalah sebuah import library yang digunakan untuk visualisasi interaktif topik LDA. Lalu di sini saya akan menggunakan GameSimFish agar bisa membaca model DA dari GameSim. Setelah itu kita masuk ke bagian visualisasi hasil, yang dimana hasilnya akan berbentuk grafik evaluasi current score untuk LDA. Nah, di sini kita akan melihat topik yang sering muncul dari hasil LDA adalah isu teknis aplikasi, kualitas layanan driver, layanan bantuan atau komplain, biaya layanan atau ongkos, dan promo fitur aplikasi. Di sini juga terdapat tabel topik keyboard dominan. Dari hasil tabel tersebut kita bisa melihat bahwa hasil analisis dengan LDA berhasil menemukan 5 topik utama dari ulasan pengguna Gojek. Topik yang pertama adalah dengan masalah teknis aplikasi, lalu yang kedua adalah kualitas layanan, yang ketiga adalah bantuan atau komplain, lalu yang keempat ada biaya layanan atau ongkos, lalu yang terakhir kita bisa melihat adanya promo dan fitur yang sering terjadi error. Di sini adalah gambar hasil dari evaluasi visualisasi word cloud per topik.
Dari sini kita bisa melihat bahwasanya ada kata yang lebih besar dibanding kata lainnya. Nah, kata yang lebih besar tersebut adalah kata yang dominan, sering muncul dalam ulasan aplikasi Gojek. Jadi di mana pengguna ini seringkali menyebutkan bahwasanya kata-kata tersebut adalah sering digunakan oleh beberapa pengguna aplikasi Gojek. Dari hasil grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap lingkaran merepresentasikan satu topik yang ditemukan oleh LDA. Ukuran lingkaran ini menunjukkan seberapa besar proporsi topik tersebut dalam keseluruhan ulasan pengguna. Sedangkan jarak antar lingkaran menggambarkan tingkat kemiripan antar topik. Kesimpulan dan hasil. Berdasarkan hasil analisis, metode LDA terbukti mampu mengungkapkan isu-isu penting yang terdapat pada ulasan pengguna aplikasi Gojek. Kepuasan pengguna ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek, melainkan oleh berbagai faktor seperti masalah teknis aplikasi, kualitas layanan, driver, efektivitas promo, serta dapat serta dukungan layanan bantuan. Hasil temuan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan merancang strategi yang lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Lilis Nurwijayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.